Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar terkait tematik kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran pertama, yaitu terkait indahnya keragaman di negeriku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Kita berdoa sebelum belajar ya, anak-anak. Baik, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita simak lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita ice breaking dulu yuk anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran kita ya. Kita ikutin ya bareng-bareng ya. Selamat siang. Kalau budaya bilang selamat sore, tepuk 3 kali selamat sore. Kalau selamat malam bilang dicek selamat malam. Kita ikutin ya. Dicek selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, anak kita ikutin ya sedikitnya. Ini untuk melatih konsentrasi kita sebelum pembelajaran dimulai. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, sekarang setelah ice breaking kita mulai pembelajaran ya anak-anak. Baik. Sebelum itu Ibu mau bertanya nih sama anak-anak semua. Bagaimana cara kita supaya hidup rukun? Ada yang tahu nggak anak-anak semuanya? Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Nah, di sini Ibu memiliki 5 cara hidup rukun. Ibu membagi 5 poin nih. Poin yang pertama, tidak egois. Poin yang kedua adalah menjunjung tinggi toleransi. Toleransi ada yang tahu anak-anak? Ya, toleransi itu adalah merupakan menghargai sebuah perbedaan gitu. Terus yang ketiga, menjaga komunikasi. Yang keempat, saling menghormati. Seperti contohnya, anak-anak semua ini harus saling menghormati kepada orang tua, bapak ibu guru, teman-teman yang ada di sekolah maupun di rumah, maupun makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, yang terakhir adalah bersikap ramah. Bersikap ramah ini tidak memandang siapapun dari agama, suku, dan ras apapun, anak-anak harus bisa bersikap ramah agar anak-anak semua bisa hidup rukun. Oke, baik, kita lanjut. Nah, tadi mengenai belajar hidup rukun. Nah, saatnya kita belajar untuk sains ya, terkait gaya magnet. Ada yang tahu nggak magnet itu apa, anak-anak? Iya, magnet itu benda yang bisa menarik. Iya, betul. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait pengertian gaya magnet, yaitu interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan sebuah gaya. Nah, gaya itu disebut dengan gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Kemudian, apa sih sifat-sifat magnet? Nah, magnet ini memiliki beberapa sifat, di antaranya ada 5 sifat. Yang pertama, dapat menarik benda tertentu. Nah, sifat-sifat yang pertama ini tuh seperti contohnya ada yang tahu nggak anak-anak? Iya, magnet dapat menarik uang logam, besi, paku. Paku tuh masuk ke mana ya teman-teman?
Nah, itu yang bisa ditarik oleh magnet. Tapi kain bagaimana teman-teman? Apakah bisa ditarik? Tidak. Jadi magnet ini hanya dapat menarik benda-benda tertentu yang memiliki sifat kemagnetan gitu. Lalu yang kedua, memiliki dua kutub. Nah, bisa disimak ya. Ini ada dua kutub yang atas itu adalah utara, kutub utara, dan kutub magnet yang bawah itu adalah kutub magnet bagian selatan. Jadi N ini untuk north atau utara, dan S ini untuk south atau selatan. Jadi magnet memiliki dua buah kutub. Nah, untuk yang ketiga, kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik dan akan saling tolak-menolak jika bertemu kutub yang sama. Jadi magnet ini bisa tarik-menarik itu ketika berlawanan gitu, memiliki lawan yang berbeda dengan jenisnya. Misalkan magnet utara akan dapat bisa menarik magnet bagian selatan. Tetapi jika magnet utara dipertemukan dengan sesama magnet kutub yang bagian utara, itu akan tolak-menolak atau tidak ada interaksi gaya magnet. Lalu yang keempat, gaya magnet dapat menembus penghalang. Nah, penghalang di sini karena gaya magnet ini memiliki gaya yang cukup besar, jadi jika dua buah magnet dihalangkan oleh selembar kertas, salah satu contohnya, tetap bisa bekerja teman-teman, asal dari tembusnya apa ya, penghalang tersebut tidak begitu mempengaruhi benda yang tidak begitu mempengaruhi magnet tersebut gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya yaitu yang kelima memiliki medan magnet. Nah, apa sih medan magnet anak-anak? Ya, medan magnet itu adalah area di sekitar magnet. Nah, ini nih teman-teman ya, anak-anak semua yang memiliki panah-panah seperti ini merupakan area medan magnet. Di sini adalah ya area yang bisa ditarik oleh magnet atau yang menghasilkan gaya magnet. Itu disebut sebagai medan magnet. Baik, kita lanjut ya. Oke, sekarang apa aja sih bentuk magnet? Nah, ini udah kelihatan ya gambar-gambarnya anak-anak. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk silinder atau tabung, ada yang berbentuk jarum nih. Biasanya yang berbentuk jarum ini sering kita lihat ada di mana untuk penunjuk arah? Ya, ada di kompas. Nah, ini yang biasa sering kita lihat di animasi-animasi yang terlihat nih, seperti contohnya ya, yang ada gambar matanya ini nih magnet, ini berbentuk ladam, bentuknya seperti huruf U ya, lucu ya teman-teman ya. Bentuk huruf U ini atau magnet berbentuk ladam. Nah, yang bulat ini nih seperti obat ya, pil obat bulat seperti ini pipih, yaitu magnet berbentuk lingkaran. Jadi ada berapa anak-anak? Ya, ada 5 bentuk magnet. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, gaya magnet itu juga bisa kita manfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Nah, kompas apa sih? Nah, kompas itu adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Nah, makanya nih, di kompas itu memiliki jarum magnet nih, magnet yang berbentuk jarum kan nih, bisa terlihat ya anak-anak. Nah, biasanya kita ngeliat magnet di mana sih? Oh iya, di film-film ya. Maaf, di Kompas itu kita lihat di film-film, di kartun ketika sebuah petualang gitu ya, sedang mencari arah nih, kita pasti melihat kompas karena kompas ini akan mengarahkan arah utara dan arah selatan. Tetapi tidak hanya utara dan selatan saja, tetapi ada arah barat dan arah timur.
Nah, pada kompas itu terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan arah selatan. Jadi jika diletakkan nih dalam suatu bidang datar, jarum yang ada magnet yang berbentuk jarum yang ada pada kompas akan mengarahkan tuh, kita ada di posisi mana dan letak utara dan selatan kita tempat berpijak itu kita ada di mana, gitu. Nah, tadi kan sudah pemanfaatannya ya, teman-teman ya. Salah satunya itu yang sering kita jumpai adalah kompas. Nah, sekarang kita ice breaking lagi yuk. Karena habis ini anak-anak akan mengerjakan sebuah tugas atau penugasan dari ibu yang ada di lembar kerja anak-anak semua. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan soalnya nanti, kita ice breaking lagi yuk. Kita saksikan ya anak-anak semua ya. Ini ada cuplikan ice breaking yang semoga anak-anak bisa ikutin ya bareng-bareng. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Oke. Nah, sudah ya anak-anak semua ya, karena tadi udah marilah berdoa setelah belajar. Nah, kita juga berdoa dulu nih. Tadi kan kita mulai dengan berdoa bersama-sama ya sebelum belajar. Nah, maka kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Nah, kita berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asr. Innal insana lafil husr. Illal lazina amanu wa amilus solihati. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, dapat Ibu simpulkan bahwasannya kita harus saling hidup rukun. Itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di keluarga dan lingkungan sosial. Nah, selain itu kita juga tadi belajar apa anak-anak? Iya, kita belajar tentang magnet. Apa itu magnet, terus gaya magnet, terus benda-benda yang dapat ditarik magnet itu seperti uang logam, terus paku, terus ada benda-benda yang tidak bisa ditarik seperti kayu, kain, kertas, itu tidak bisa. Nah, contoh yang sering kita lihat penggunaan magnet itu ada di kompas yang sering menunjukkan arah posisi utara dan posisi selatan. Oke, baik, terima kasih anak-anak yang sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.